Baik, di sini saya akan membahas apa itu supply chain management. Baik, berikut videonya. Supply chain management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distribusi, toko atau retail, serta perusahaan yang mendukung seperti jasa listrik. Sedangkan menurut para ahli manajemen, supply chain merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, serta toko dengan secara efektif supaya persediaan barang dapat diproduksi serta distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan juga pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem bisa diminimalisir selagi berusaha dapat memuaskan kebutuhan. Dan ada 5 rangkaian supply chain management. Yang pertama ada supplier, yang kedua manufaktur, yang ketiga distributor, yang keempat retailer, yang kelima customer. Tujuan SCM mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasok. Supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada 6 manfaat SCM secara tidak langsung. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. 2. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan berarti akan turut pula meningkatkan pendapat perusahaan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Mengintegrasikan aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 4. Manfaat aset semakin tinggi. Karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan atau skill sehingga mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. 5. Peningkatan laba. Semakin meningkat jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. Yang keenam, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distributor atau distribusi produk laba lain akan menjadi besar dan tumbuh kuat. Selanjutnya, manfaat SCM secara langsung. 1. SCM secara fisik dapat mengonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. 2. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dapat dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Yang ketiga, melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Selanjutnya, masalah pada SCM. Yang pertama, ada rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internet dan eksternal
yang terletak di tempat yang berbeda. 2. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangan secara manual. Ketiga, perusahaan dapat meningkatkan peramalan pemerintahan mereka dengan menggunakan TL. 4. Kurang infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Baik, selanjutnya kita masuk di komponen pada SCM. Komponen SCM menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada upstream supply chain, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka pada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Yang kedua ada internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama dalam manajemen produksi, klasifikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga ada downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after sale service.